Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Habasulo dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Wilda Yasrina, tentunya dalam podcast Habasulo. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan narasumber yang saya kira sangat luar biasa, seorang pemuda yang aktif dalam berbagai bidang, terutama menjadi founder dari sebuah gerakan sosial. Penasaran? Langsung aja kita ngobrol bareng. Halo, Assalamualaikum Bang Hafiz. Halo, Waalaikumsalam Wilda. Nah, gimana kabarnya Bang Hafiz? Alhamdulillah sangat luar biasa hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Saya lihat-lihat nih Bang Hafiz aktif dalam berbagai organisasi nih. Dan saya lihat juga Bang Hafiz ini seorang founder dari sebuah gerakan sosial yang disebut YATA. YATA, betul. Ya, ini sebuah gerakan sosial pemuda ya Bang ya? Ya, betul. Nah, saya lihat nih sekarang fenomenanya banyak pemuda yang mungkin peduli dengan sosial dan lingkungan, tapi nggak ada nih yang langsung turun ke lapangan. Nah, saya lihat Bang Hafiz, apa sih motivasi sampai membangun gerakan sosial ini? Oke, jadi sebenarnya pertama kali inisiasi ini dibentuk, begitu kan, itu sebenarnya karena keresahan. Karena waktu itu aku mendaftar sebuah ajang kegiatan yang namanya Dewan Perwakilan Remaja. Jadi itu wadah perhimpunan yang bisa dibilang kompetisi juga, seleksi. Di mana waktu itu pendaftaran ada 1.400 seluruh Indonesia dan akhirnya dipilih 13 orang terpilih dari 13 provinsi yang akhirnya berkesempatan diberangkatkan ke Jakarta, kemudian mengikuti bimbingan teknis, bimbingan pelatihan, kemudian mengikuti kegiatan di DPR RI sampai akhirnya melakukan reses di daerahnya masing-masing. Nah, sewaktu reses itulah ada banyak kegiatan yang kami lakukan, baik itu sosialisasi ke sekolah-sekolah, kami juga membuat diskusi publik sama komunitas muda yang waktu itu kami ingin membuat satu gerakan partisipasi bermakna bahwa kita anak muda ini harus aware, harus bersuara dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Dan di waktu itu yang menurut aku sangat meresahkan itu soal merokok di ruang publik. Karena sebagai seorang yang warkop mania ya, warkop mania yang mungkin sebagian hidupnya itu dihabiskan di warkop, mungkin untuk nugas, untuk nongkrong, untuk main game sama teman-teman gitu. Asap rokok di warkop atau di ruang publik itu sebenarnya sangat meresahkan dan mengganggu. Mungkin Wilda juga ngerasain hal yang sama. Iya, setuju. Tapi kita nggak punya keberanian buat menegur. Kita tuh terkekang dengan stigma bahwa ya udahlah, warung kopi ini kan wajar mereka merokok, padahal sebenarnya enggak gitu. Kita juga berhak mempertahankan hak kita untuk hidup yang lebih sehat gitu. Gara-gara itu kegiatan tadi itu mulai dibentuk, kami bikin campaign di sekolah sampai akhirnya setelah laporan kegiatan selesai semua, kira berunding lah sama teman-teman volunteer. Kira-kira ini kita lanjut nggak gitu, gitu kan? Rapat nih, ini kita lanjut nggak? Kayaknya lanjut sih karena antusias dan kayak branding kita lumayan lah, karena waktu itu dari sebuah akun Instagram kecil yang followernya bahkan nggak sampai 200 orang, tapi bisa nyentuh insight 10.000, itu kan cukup lumayan gitu waktu itu. Jadi kayaknya impactnya ini lumayan deh gitu. Kenapa kita nggak bikin gerakan yang mungkin bisa mengajak orang-orang dengan masa lebih besar gitu kan. Akhirnya kami bikinlah ke sebuah komunitas kecil gitu. Waktu itu namanya bukan YATA. Waktu itu namanya bukan Youth Action on Tactical Transformation. Waktu itu namanya tuh GENITA. Lucu dan aneh namanya memang. Generasi Peduli Kendali Tembakau. Jadi fokus isu itu memang soal tembakau aja. Tapi setelah kita melihat iklim teman-teman koalisi nasional juga, jadi kami juga tergabung di koalisi nasional pengendalian tembakau gitu kan. Kayaknya teman-teman namanya juga nggak terlalu yang tembakau kali gitu. Jadi akhirnya kami coba rebranding, kami bikin logo dengan lebih profesional, lebih estetik lah gitu kalau kata orang-orang sumuran kita kan. Akhirnya apa namanya, ini tinggal nama nih. Kemarin tuh ada opsi-opsi nama-nama yang lain, tapi kayaknya ini aja deh, YATA. Karena YATA itu sebenarnya kalau orang Jepang senang itu ngomongnya YATA. YATA tuh kayak berhasil nih gitu. Kayak YATA gitu. Dan YATA kan gampang disebutin orang. Di sini mau anak kecil, mau orang tua, gampang nyebutinnya YATA.
bukan sebutan bahasa Inggris, Iya. bukan padanan bahasa Inggris, jadi kayak oh ya YATA aja, berarti singkatannya Youth Action. Iya. Ini tuh bentuk aksi langsung nih, Iya. aksi nyata pemuda dalam perkembangan yang taktis, Iya. perubahan taktis, tactical transformation. Itulah sedikit sejarah. Luar biasa ya. Dan saya lihat juga tuh di IG-nya Yatta, ini organisasinya juga udah berkembang luas ya, lumayan aktif juga di masyarakat. Nah, ngomongin rokok tadi, sekarang kita lihat mayoritasnya pemuda ataupun orang-orang tua juga merokok, dan mereka adalah golongan yang susah dinasehati. Paham lah ya gimana Bahkan sampai dokter Tirta aja ribut di Twitter Iya, gara-gara perokok gara-gara gitu kan. perokok. Nah, ngomongin rokok, pasti ini menjadi tantangan yang sangat berat. Nah, gimana nih? Ada nggak kira-kira keluh kesah selama menjalani atau berkegiatan selama ini? Ngomongin keluh kesah, sebenarnya kami punya satu hal yang cukup jadi tantangan, struggle yang kalau di aku sebenarnya biasa aja, tapi mungkin di teman-teman komunitas itu cukup berdampak ke psikisnya mungkin. Karena kami pernah membuat surat terbuka waktu itu ke gubernur kita, gubernur cinta kita, waktu pertama kali naik, karena beliau statement setelah pelantikannya itu soal pembangunan pabrik rokok di Lok Semawe gitu kan. Nah, jadi teman-teman nasional juga melihat berita yang lagi viral ini kayaknya ini cukup ekstrim karena diucapkan secara langsung nih, berarti pemerintah secara gamblang nih, belak-belakan mendukung industri tersebut gitu kan. Jadi dengan inisiatif itu teman-teman nasional membuat surat, bisa dibilang menolak, tapi menolak dalam artian kita memberikan rekomendasi kebijakan gitu, karena teman-teman nasional kan punya banyak research, punya banyak sumber untuk kasih rekomendasi, policy brief gitu kan. Dan kita juga dari Yatta mengeluarkan surat terpisah yang isinya juga, karena kebetulan latar belakang aku waktu itu sebagai duta wisata ya, jadi awareness soal pariwisata Aceh ini cukup tinggi. Jadi di surat tersebut memang tertera bahwa daripada kita memaksimalkan industri rokok yang sudah pasti punya efek samping sama layaknya pada obat-obat kimia, lebih baik kita fokuskan dengan sumber daya yang ada. Aceh itu pariwisatanya tuh lebih bagus daripada beberapa wilayah di Indonesia yang bahkan kalau dikembangkan mungkin ini bisa jadi Bali kedua. Itu adalah Aceh, dan itu mungkin fakta yang bisa diterima atau bisa nggak terima sama orang. Tapi faktanya memang pariwisata Aceh itu sangat keren gitu. Karena aku juga sering travel ke tempat-tempat hidden di Aceh. Jadi gara-gara itu ya kami membuat rekomendasi bahwa daripada kita membuat atau membuka peluang industri rokok yang sudah pasti ada efek sampingnya, kenapa kita nggak fokus ke pembenahan pariwisata kita dulu? Karena memang pariwisata kita ini punya branding yang baik di mata orang, gitu kan. Udahlah murah, nggak ada pungli ini itu. Dan kalau aksesnya bisa diperbaikin, kemudian infrastruktur bisa dibangun lebih jauh, itu bisa jadi PAD atau pendapatan asli daerah yang lebih lah gitu. Sama kayak Bali kayak gitu. Tapi ternyata pemerintah ingin yang instan, sama kayak anak-anak Gen Z ya. Maunya yang instan. Jadi gara-gara kami menaikkan itu, ada satu media lah gitu kan, satu media Instagram, bukan media berita, yang narasinya itu memutarbalikkan apa yang kami katakan. Jadi seakan-akan kami ini menolak pembangunan ekonomi gitu di judul tagline-nya. Nah, mungkin ya gara-gara kalau kita lihat itu mungkin kita tertrigger gitu. Jadi isi komennya memang penuh hujatan semua. Katanya, ada muda nggak mendukung pembangunan ini itu, kayak gitu. Itu sih kalau struggle yang paling terkenang. Ya, itu gimana tuh cara menanggulangi dari struggle dan stigma dari orang luar sampai sekarang? Kalau sampai sekarang kami buktiin lewat aksi nyata aja sih. Karena pada dasarnya mau berapa kali pun kita membuat pembuktian atau mau beberapa kali pun kita klarifikasi, kita membersihkan nama baik, pada akhirnya orang tetap akan nggak suka sama langkah-langkah kita. Jadi baiknya kita langsung kasih produk-produk karya kita, kayak kami udah pernah buat di sini, udah pernah ke sini, kami udah pernah membuat policy brief untuk DPRK Kota Banda Aceh yang itu bisa digunakan sebagai acuan kebijakan gitu. Jadi kayak ya udah
memberikan bukti nyata kami ini nggak kayak seperti yang kalian pikirkan loh. Ya, betul. Iya. Daripada kita membuat space untuk kita tuh merasa gagal dengan Iya. hujatan orang lain, mending kita menambah space untuk kita tuh bisa lebih luas dampaknya. Benar, setuju. Nah, ngomongin anak muda nih, kira-kira menurut Bang Hafiz sendiri, kenapa anak muda itu penting harus masuk ke dalam gerakan sosial seperti yang Bang Hafiz jalankan sekarang? Sebenarnya gerakan-gerakan sosial itu lahir dari keresahan pastinya. Iya. Karena ada satu politikus di Inggris atau di Amerika, waktu tahun 60-an dia sempat mengeluarkan satu statement, political is personal. Iya. Tujuan kita ini kan politis, karena kita kan ingin menggerakkan banyak orang untuk akhirnya peduli dengan isu ini. Itu kan tujuan yang politis. Tujuan Habasullah juga membuat podcast juga politis untuk mengenalkan informasi ke orang lain. Tujuan politis aku juga sesimpel, aku pengen jalan-jalan di taman, nongkrong di warkop, itu enak gitu udaranya. Nggak perlu harus ke kafe-kafe mahal yang ber-AC. Kalau kopi 5.000 di warkop dengan udara yang bersih itu sebenarnya udah suatu healing tersendiri sebenarnya buat aku gitu. Dan teman-teman orang-orang muda, kaula-kaula muda ini memang harusnya tuh lebih aware dengan apa yang ada di sekitarnya. Kalau memang tertarik dengan isu lingkungan, jalankan mungkin proyek-proyek atau kampanye-kampanye lingkungan, karena memang ada survei dari lembaga riset yang menyebutkan bahwa di generasi kita itu lebih cenderung melakukan sesuatu untuk mencari pemaknaan diri. Aku memaknai langkah selama 2 tahun terakhir ini sebagai bakti aku untuk tempat yang membesarkan nama aku gitu. Jadi ya udah ini timbal balik lah. Aku dapat sesuatu dari daerah yang aku tinggali, entah itu prestasi, entah itu apapun. Jadi kontribusi terbaik aku sebagai anak bangsa ya, aku pengen bikin daerahku ini juga maju, kesehatannya maju, masyarakatnya sehat dan sebagainya. Mungkin gitu. Luar biasa. Pokoknya semoga apa yang udah dicanangkan oleh Bang Hafiz dan teman-teman sukses. Amin. Apalagi bisa membuat Aceh yang bebas asap rokok itu luar biasa. Dimana Aceh itu bisa dikenal tidak cuma dengan religiusnya, tapi dengan lingkungan yang bebas dengan asap rokok. Semoga amin. Sukses. Karena itu memang tujuan kali sih. Dan fun fact-nya waktu dulu diundang ke DPR, kami kan setiap anggota dewan tuh harus punya ibaratnya foto voice yang itu foto jurnalistik, tapi harus ada kalimat-kalimat nerangkai untuk mendeskripsikan foto itu. Itulah foto voice kan. Kebetulan foto aku itu adalah foto waktu Expo PON 21 di Belang Padang, yang itu kan lagi rame anak, tapi di situ ada booth rokok gede lah gitu kan. Aku foto itu sebagai ya ibaratnya tugas foto voice dari teman-teman DPR, dan ternyata gara-gara foto itu dikirimkan ke Kemenpora dan dijadikan rujukan juga. Dan kalimat yang tersusun di foto itu adalah kota 1000 warung kopi, kota 1000 iklan rokok. Waduh. Jadi kayak itu kan bertimbal balik ya, karena sedih gitu. Aceh terkenal dengan kopinya, tapi kopinya itu juga disejarahkan dengan rokok yang ada di sampingnya gitu kan. Itu kan miris. Padahal kan cowok keren kalau ngopi itu nggak harus merokok gitu. Bener. Ada pisang goreng lebih enak. Betul. Gitu kan. Karena itu juga salah satu keresahan saya sendiri ketika terpapar dengan asap rokok. Apalagi bagi kita yang nggak merokok, kita bisa menjadi perokok pasif. Iya, itulah dia. Yang lebih bahayanya. Nah, sebagai founder nih Bang Hafiz, apa mimpi ke depan mungkin untuk YATA? Nah, YATA ya. Kalau YTTA kan yang tahu-tahu aja. Kalau ini kami ingin banyak orang yang tahu akhirnya campaign dan gerakan kecil ini. Benar. Nah, apa tuh mimpinya? Mimpi aku sih sederhana ya. Pengen dari gerakan-gerakan kecil kami ini, kami bisa jangkau kaum-kaum yang termarginalkan, apalagi khususnya ibu-ibu. Karena dari berbagai berbagai golongan yang kami perjuangkan tuh sebenarnya ibu-ibu yang paling terdampak. Ibu-ibu ini kompleks. Dia berhadapan dengan suaminya,
dia berhadapan dengan mungkin anak laki-lakinya atau saudaranya atau siapapun yang laki-laki yang merokok begitu kan, atau mungkin bahkan anak perempuan yang merokok. Benar. Dan ibu-ibu ini dilematis karena selain dia terpapar secara kesehatan yang memburuk kena paparan rokok, dia juga dilematis dalam keputusan rumah tangga. Karena fun fact-nya, fakta dari BPS itu menunjukkan bahwa komoditas yang dibeli oleh ekonomi rumah tangga, yang pertama itu beras, pasti. Yang kedua itu rokok. Bukan susu bayi, bukan telur, bukan ikan, bukan daging. Ini udah kayak kebutuhan Itu pokok. kebutuhan primer jadinya. Iya, primer. Dan melihat fakta itu ternyata kasus stunting di Aceh itu tinggi. Kasus stunting di Aceh itu salah satu yang tertinggi di Indonesia, yang kalau nggak salah data terbaru peringkat 8 atau peringkat, pokoknya 10 besar lah. Aceh itu 10 besar. Jadi kan ini sebenarnya PR. Dan ya itu masih bisa kita dapati, di mana harusnya gizi adik-adik kita, anak-anak kecil yang harusnya bisa terpenuhi gizinya, tapi karena keputusan orang tuanya lebih mendahulukan rokok yang katanya untuk pengelas stres, padahal itu sebenarnya juga bentuk manipulasi rokok juga gitu kan. Akhirnya tergantikan gizi bayi tadi, jadi kayak taraf hidup anak-anak, taraf hidup ibunya itu tergadaikan lewat ketenangan sesaat gitu. Saya pernah dengar nih, katanya kalau misalnya cara kita membuang rokok lah istilahnya, itu caranya kayak kita mengulang gerakan atau kegiatan kita selama merokok, seperti menghirup rokok tapi nggak ada rokoknya. Itu bisa, katanya itu bisa membuat kita lebih lepas dari rokok. Jadi sederhananya gini, yang bikin orang merasa rileks ketika merokok itu bukan rokoknya, tapi itu manual inhale-nya. Misalnya gini, kita kan bernapas otomatis nih, kita nggak perlu gini, gitu kan? Iya, benar. Karena kita memang hidung kita udah otomatis langsung gitu. Tapi ketika orang merokok itu langsung ke mode yang manual. Kan harus misalnya gini, ini tidak mencontohkan ya. Itu kan ada inhale-nya, terus ada exhale-nya lagi. Mengeluarkannya. Aktivitas inhale dan exhale tadi, menghirup nafas dan mengeluarkan nafas secara manual tadi, memang terbukti membuat rileks. Makanya kenapa kalau orang emosi dibilang tarik nafas. Iya, memang faktanya membuat rileks. Dan itulah yang sebenarnya terjadi pada perokok. Jadi yang membuat rileks tadi itu bukan kandungan di rokoknya, itu di pola nafasnya tadi. Tapi kenapa orang tetap merokok? Karena ada nikotinnya. Nikotin itu membuat orang kecanduan. Bahkan nikotin juga kategorinya udah masuk ke narkoba. Iya. Gitu. Tapi masih banyak yang masih mengkonsumsi rokok sampai sekarang ya. Tapi apa bisa nggak ya suatu saat nanti aktivitas tadi mungkin bisa disosialisasikan untuk mengurangi rokok di Indonesia untuk para perokok mungkin? Tentunya sangat bisa sebenarnya. Karena kan daripada kita bernafas dengan bantuan alat yang harganya 42.000 sebungkus, mending gratis. Iya. Paling ya udah beli minuman aja misalnya. Golda kan biasanya kalau konten TikTok kan cowok Indomaret, Golda dan rokok itu perpaduan stres katanya. Padahal enggak. Udah duduk aja di Indomaret beli Golda gitu sambil merenung misalnya. Dengan nafas yang manual. Tapi pasti masih ada aja stigma dari para perokok ini. Iya. Kamu mah nggak tahu apa-apa. Kamu mah nggak ngerasain makanya bisa ngomong gitu. Dan juga itu juga nggak akan lepas campur tangan dari campur tangan pemerintah. Iya. Karena pada dasarnya regulasi terkait pengendalian rokok itu juga ada regulasinya. Jadi bukan serta-merta tiba-tiba kami yang anak-anak kecil ini bikin gerakan, ayo stop rokok, nggak sebenarnya. Bahkan beberapa negara itu udah mulai ada tipikor denda. Tipikor tuh tindak pidana, tipiring, tindak pidana ringan. Itu kayak di Malaysia aja, kalau misalnya ketahuan merokok di ruang publik itu dendanya Rp3.000. Bayangin dengan kurs sekarang yang rupiah melemah. Miskin yang merokok. 12 juta. 12 juta sekali kedapatan merokok. Aduh. Di Jepang itu kalau nggak salah 10.000 yen kalau ketahuan merokok. Di Singapura itu $1.000 kalau ketahuan merokok. Indonesia kalau ada peraturannya, tapi walaupun nggak pernah ditegakkan ya.
kalau ketahuan ngerokok itu cuma denda 350.000 sampai 500. Luar biasa ya. Jadi kayak ya nggak akan ada efek jerah, apalagi udahlah penindakannya kecil, dendanya kecil, monitoringnya nggak ada. Iya, benar. Jadi kan ya udah. Nah, kita kembali ke Yatta. Apa nih, Bang Hafiz? Mungkin kegiatan terdekat dari Yatta sendiri? Jadi di minggu ini kebetulan, ini nggak tahu videonya kapan tayang, tapi ini tanggal 22 Mei dan hari Minggu itu berarti 24 Mei. Iya. Teman-teman Yatta bersama LSM The Aceh Institute dan beberapa teman-teman organisasi penggiat kesehatan itu akan membuat campaign di Car Free Day Kota Banda Aceh. Iya. Dan kegiatannya itu akan ada medical check up gratis buat masyarakat. Jadi yang mau cek gula darah, cek kolesterol, cek tensi darah itu boleh di booth kami dan itu gratis. Oh. Kemudian juga kami menyediakan layanan unit berhenti merokok yang itu juga akan langsung dipandu sama Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Dan kami juga ada satu stand yang itu stand seru-seruan karena di sana nanti akan ada ruang nafas namanya. Ini spoiler sedikit aja, ada ruang nafas. Karena kan biasanya kan ruang kawasan tanpa rokok. Ini kami sediakan ruang nafas. Wow. Ruang nafas, terus juga ada games-games yang bisa dimainkan, ada challenge, ada pohon harapan. Mungkin kawan-kawan punya harapan untuk Kota Banda Aceh yang lebih sehat ke depannya, itu boleh nanti mampir ke CFD di Kota Banda Aceh. Luar biasa. Nah, buat teman-teman yang mau ngelepasin rokok mungkin tapi sulit, datang aja ke booth-nya Yatta. Oke, terima kasih. Mungkin ini perbincangan yang sangat luar biasa dan berat mungkin ya, karena kita membahas tentang rokok yang mayoritas di Aceh itu banyak. Iya. Nah, teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai di akhir acara. Kita dapat insight banyak dari Bang Hafiz yang merupakan founder dari gerakan sosial Yatta. Kita dapat inspirasi yang banyak. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa pantengin Yatta dan bergabung ke dalam gerakan-gerakan sosial yang dibuat oleh Yatta. Mungkin ini saja perbincangan kita pada hari ini. Saya Wilda Yasrina dan saya Hafiz. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.